What if I lay down and I play dead and I stay dead? Ciri-ciri juara Liga Champions ternyata cuma dua, entah sebuah tim tampil luar biasa musim itu di kompetisi Liga Domestik atau sekalian mengecewakan. Yang pertama, tampil bagus di Liga Domestik menghasilkan momentum, semangat tim, kerjasama tim, menularkan penampilan domestik ke kompetisi Eropa. Jika tampil mengecewakan malah bagus karena semua dendam, amarah, rasa kecewa dikompensasikan dilampiaskan ke Liga Champions. Jadi dengan ciri-ciri tersebut, siapakah calon paling kuat juara Liga Champions 2022-23? Mari kita cek. Juara 2022 Real Madrid sekaligus juara La Liga. Kalau kita melihat berbagai ramalan, maka sedikit yang menjagokan Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti akan merebut trofi kuping besar musim ini 2022-23. Kenapa? Karena di kompetisi domestik Los Blancos tertinggal cukup jauh, 8 poin, dari rival musuh besarnya Barcelona. Jika melihat pola-pola sebelumnya, Real Madrid merebut trofi kuping besar justru ketika mereka tampil luar biasa di La Liga. Lihat misalnya pada musim 2021-22, Real Madrid bukan hanya merebut gelar Liga Champions, tetapi juga menjadi juara di La Liga. Los Blancos mengalahkan musuh lama mereka Liverpool di final dengan skor 1-0 berkat gol dari Vinicius Junior. Di ajang La Liga, Luka Modric dan rekan-rekan mencatatkan keunggulan 13 poin di atas pesaing terdekatnya Barcelona pada akhir musim. Ciri-ciri seperti itu tidak terlihat sejauh ini pada 2022-23. Juara 2021 Chelsea mengecewakan di Liga Inggris. Mari kita pindah ke juara 2021 Chelsea. Mereka menang 1 gol atas Manchester City di final di Estádio do Dragão di Portugal berkat gol dari Kai Havertz. Tetapi Chelsea mengecewakan di Liga Domestik. Tahukah Anda mereka finish pada urutan berapa di klasemen Liga Inggris? Posisi keempat. Nyaris saja gagal lolos ke Liga Champions pada musim berikutnya setelah menderita kekalahan pada hari terakhir musim itu, 2-1 di kandang Aston Villa, menyebabkan tim biru kota London itu merosot ke posisi keempat. Posisi Chelsea disalip oleh Liverpool yang menang 2-0 pada hari terakhir musim dan merebut ranking ketiga. Leicester City juga menang tetapi hanya berhasil merebut posisi kelima musim 2020-21 itu. Chelsea pernah serendah posisi 11 pada pekan kedua, menderita serendah ranking 9 klasemen Liga Inggris pada pekan 17-19, dan keluar masuk zona Liga Champions sampai dengan pekan ke-31. Jadi bukan musim yang menyenangkan bagi pasukan Thomas Tuchel, tetapi hal itu malah bagus, karena membuat seluruh tim fokus pada kejayaan di Eropa. Juara 2020 Bayern Munchen tampil hebat di domestik. Bayern Munchen menjadi juara tahun 2020. Die Roten selalu menjadi juara Bundesliga 10 musim terakhir. Lalu apa istimewanya musim 2019-20 tersebut? Itu adalah musim yang istimewa karena untuk pertama kalinya Die Roten mengakhiri musim dengan nilai 100 poin. Belum pernah setinggi itu sebelum dan sesudahnya. Jadi penampilan hebat Bayern Munchen di ajang domestik menular ke kompetisi Eropa, termasuk ketika mengalahkan PSG di final melalui gol tunggal Kingsley Coman. Juara 2019 Liverpool nyaris menjadi juara Liga Inggris. Kalau begitu, pada tahun 2019 ketika Liverpool merebut gelar juara Eropa, mereka menjadi juara Liga Inggris jugakah? Salah. Manchester City menjadi juara Liga Domestik pada tahun 2019 tersebut. Tetapi bisa dibilang The Reds tampil hebat musim 2018-19 itu karena selisih poin hanya 1 dari City di puncak klasemen akhir. Manchester City 98 poin, Liverpool 97. City 32 kemenangan, Liverpool 30. Kekalahan City bahkan 4, sementara Reds hanya menderita 1 kekalahan. Sayang sekali, Liverpool menderita terlalu banyak hasil imbang 7 kali. Penampilan mencengangkan di domestik menular ke Eropa, lagi-lagi mendukung teori kita ini. Juara 2018, Real Madrid tertinggal 17 poin. Bagaimana dengan tahun 2018? Los Blancos menjadi juaranya, menang atas Liverpool 3-1 dengan 1 gol dari Karim Benzema dan 2 gol Gareth Bale. Tetapi di Liga Spanyol, mereka tertinggal sangat jauh, 17 poin dari Barcelona yang menjadi juara musim itu dan meraih 93 poin.
Real Madrid dengan 76 poin bahkan hanya berada di posisi ketiga klasemen akhir La Liga, kalah dari Atletico yang memiliki 79 poin. Jadi dalam kasus ini, kemarahan di Liga Domestik dilampiaskan ke kompetisi Eropa. Juara 2017, Real Madrid juga juara La Liga. Situasi sebaliknya terjadi satu musim sebelumnya ketika Real Madrid meraih trofi kuping besar 2017, mengalahkan Juventus dengan skor 4-1 di Millennium Stadium di Wales. Di saat yang kurang lebih sama, berselisih 3 pekan sebelumnya, Real Madrid memastikan gelar juara La Liga. Selisih poinnya memang hanya 3 di atas Barcelona, tetapi penampilan hebat Los Blancos terjaga sepanjang musim, terus-menerus berada di posisi 1 klasemen kecuali untuk pekan ke-7 dan 8, pekan 25 dan 26. Sisanya mereka terus-menerus menang dan hanya menderita 3 kekalahan. Ada faktor X, contoh Didier Drogba di Chelsea. Hal ini diungkap oleh Arsene Wenger. Pelatih Arsenal itu menyebutkan pentingnya faktor X ini beberapa bulan setelah Chelsea mengklaim trofi Liga Champions pada tahun 2012, meskipun klub London Biru itu hanya finish, tahu pada urutan berapa? Posisi ke-6 di Liga Inggris. Chelsea memiliki salah satu keberuntungan dalam diri Didier Drogba. Selama paruh pertama musim, dia tidak banyak bermain, kata Wenger. Dia melampiaskan semuanya pada paruh kedua musim, sangat segar, fokus, beristirahat dengan baik dan masih sangat lapar untuk mewujudkan eksistensinya. Dan dia berhasil melakukannya. Dari sudut inilah mengapa transfer Januari sangat penting dan itu juga yang dilakukan Chelsea, mendatangkan pemain senilai hampir 6 triliun rupiah pada jendela transfer Januari 2023. Jadi bisakah kita tahu calon juara 2023? Napoli di Liga Italia adalah salah satu calon paling kuat. Mereka baru 1 kali kalah musim ini di Liga Domestik dan memimpin dengan selisih 16 poin di atas pesaing terdekatnya Inter. Jika teori penampilan hebat domestik merasuki mereka di Eropa, maka Napoli akan melaju sampai ke final dan menjadi juaranya. Bayern München juga menjadi favorit berikutnya. Mereka baru 1 kali kalah, tetapi di Rotten memiliki 1 cacat, yaitu menghasilkan terlalu banyak hasil imbang 7 kali. Ini merupakan performa yang serba nanggung. Disebut bagus juga tidak, karena saat ini hanya memiliki 1 poin keunggulan dari pesaing terdekatnya Union Berlin, 3 poin di atas Borussia Dortmund. Jadi nggak bisa pakai teori momentum bagus di Liga Domestik, tapi memakai teori jelek sekalian juga tidak bisa. Semuanya serba nanggung. Arsenal yang tampil mengesankan di Liga Inggris tidak masuk hitungan karena tidak berlaga di Liga Champions. Demikian juga Barcelona hanya kebagian Liga Eropa. Manchester City sudah menelan 4 kekalahan, mungkin malah bisa menjadi calon juara di kompetisi elit Eropa. 48 poin yang dimiliki City saat ini jauh lebih buruk daripada musim lalu, 56 poin setelah 22 pekan. 50 poin pada musim 2020-21 sesudah 22 pekan. Angka mereka pada musim ini mirip dengan musim 2019-20 ketika City hanya memiliki 47 poin setelah 22 pertandingan. Chelsea dan Tottenham Hotspur adalah 2 calon lain. Spurs berada di urutan kelima klasemen Liga Inggris, poin 39 dan sudah menelan 8 kekalahan selain 12 kemenangan musim yang buruk. Chelsea lebih-lebih lagi, 31 poin, 7 kekalahan, 7 hasil imbang, dan hanya 8 kali menang. The Blues patut diwaspadai karena memperoleh suntikan banyak pemain baru pada musim dingin yang bisa menjadi contoh kasus Didier Drogba pada tahun 2012. Jika Anda menyukai channel ini, tolong klik subscribe dan tendang loncengnya. And when you get back